Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kali ini aksi nyata dilaksanakan dalam bentuk diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Sri Novianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Muna. Saat ini saya bertugas sebagai guru di UPTD SD Negeri 3 Bataleworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak pada modul 1, saya lebih memahami bahwa Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia, telah lama menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk karakter yang baik dan menciptakan masyarakat yang berbudaya positif. Dalam pandangannya, pendidikan tidak hanya sebatas pengetahuan akademis, tetapi juga merupakan sebuah sarana untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dan etika positif dalam masyarakat. Calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi agen perubahan dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan konsep ini. Calon guru penggerak tidak hanya menjadi penyampai pengetahuan, tetapi juga pembimbing dalam membentuk budaya positif di kalangan siswa. Dengan menyebarkan budaya positif, calon guru penggerak juga menciptakan suasana belajar yang mempromosikan etika, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Melalui laporan diseminasi budaya positif, calon guru penggerak dapat merinci upaya konkret yang telah mereka lakukan untuk menjadi gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berfokus pada budaya positif, menjadi aksi nyata di lapangan. Dengan demikian, aksi nyata ini bukan hanya sekedar pencatatan kegiatan, tetapi juga sebagai wujud nyata dari semangat dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan dari aksi nyata budaya positif di sekolah adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai positif seperti kerja sama, rasa hormat, toleransi, dan tanggung jawab, guna membentuk karakter siswa yang berkualitas dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, aksi ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek akademis, tetapi juga memiliki kemampuan sosial, moral, dan etika yang kuat, serta mampu menjaga dan menyebarkan budaya positif ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebelum melaksanakan diseminasi, calon guru penggerak perlu untuk menerapkan pemahamannya terhadap materi pada modul budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata pemahaman pada modul budaya positif. Pertama, menerapkan disiplin positif dengan memeriksa kesiapan murid sebelum belajar, yaitu seragam serta kebersihan. Kedua, menerapkan segitiga restitusi dengan menyelesaikan permasalahan atau perselisihan di antara murid. Ketiga, melaksanakan keyakinan sekolah, yaitu dengan melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah sebagai salah satu keyakinan yang dimiliki oleh sekolah. Keempat, mengenalkan motivasi perilaku, memastikan bahwa motivasi belajar peserta didik adalah untuk kepentingan pribadinya. Dan yang kelima adalah membuat keyakinan kelas dengan mengajak peserta didik untuk menyampaikan apa saja yang menurut mereka menjadi peraturan positif serta nilai kebajikan yang perlu kita miliki bersama. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengarkan Bu Guru akan mengajak kalian bersama-sama untuk
mematuhi kesepakatan Maka dari itu Bu Guru mau kita semua membuat keyakinan. Ayo duduk yang bagus. Ayo duduk yang bagus. Sebelum memulai kegiatan, Bu Guru minta jangan ada yang ribut supaya kegiatan kita berjalan lancar. Yang kedua, kalau mau keluar harus meminta izin. Dalam membuat keyakinan kelas ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Ada berapa? 6. Yang pertama, memunculkan peraturan yang harus dilakukan di kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Jadi kita ubah peraturan tadi menjadi nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang keempat, kita akan berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Dan kelima, kita berdiskusi mengenai peran setiap orang di kelas ini. Kemudian kita melihat ulang nilai keyakinan kelas kita. Nah, langkah yang pertama yaitu kalian harus menuliskan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Bu Guru akan berikan kertas, tulis apa saja peraturan di kelas kita yang tidak boleh. Ya, kalau bisa setiap orang berbeda-beda. Nanti di kelompok ini berbeda-beda, tinggal dikondisikan. Jadi Bu Guru bagi jadi 4 warna. Oke? Ya, jadi yang di sini dicabutkan satu untuk temannya, satu orang. Ya, dari semua peraturan kelas ini, selanjutnya ubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Kebaikan. Sekarang Bu Guru tanya ya, semua jawab. Dari peraturan kelas ini nilai kebaikan yang muncul ya. Meminta izin saat keluar ruangan. Tanggung jawab. Tanggung Jawab. Jadi hanya ini saja nilai kita. Ya. Yang pertama apa? Jujur. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke. Ya, oke. Selanjutnya berdiskusi mengenai perilaku. Perilaku tampak dan tidak tampak. Bu Guru buat seperti ini ya. Tampak, tidak tampak. Oke, jadi inilah nilai kebajikan kita. Coba sebutkan bersama-sama. 1. Jujur. 2. 3. 4. Sekarang kita masuk pada bagian kelima. Berdiskusi mengenai peran setiap orang. Apa peran kalian dalam jujur? Ya, Tasya, jujur itu seperti apa, Tasya? Meminta izin saat mengambil barang orang. Oke. Jadi, Ayo, apa itu jujur? Jangan. Oke. Sama-sama. Nilai dan peran kita ya. Kita sepakati bersama bahwa nilai kebajikan di kelas kita ada 4. Sudah sepakat ini? Semua? Siapa yang sudah sepakat angkat tangan? Oke, sudah sepakat. Bisa Bu Guru ambil waktunya sedikit? Bisa. Bu Guru mau tanya ya, bagaimana menurut Nur dengan kegiatan membuat keyakinan kelas hari ini? Senang. Apakah keyakinan kelas yang kita buat
itu sudah sesuai dengan apa yang Nur yakini? Ya. Iya. Ada berapa nilai kebajikan tadi, Nak? 4. Ada? 4. Dari keempat nilai kebajikan tersebut, adakah nilai yang sesuai dengan perasaanmu selama ini? Ada. Apa itu? Jujur. Jujur. Apa yang biasa kamu alami? Berarti adikku yang menangis yang disalahkan. Berarti kalau di kelas bagaimana? Contoh di kelas? Diganggu. Sering Ganggu. diganggu. Terus temanmu tidak jujur. Ya. Jadi semoga dengan adanya nilai kebajikan kita, hal yang Nur alami tidak terjadi lagi ya. Bisa Nur yakini nilai kebajikan kita ini? Bisa. Bisa yakini ya. Sudah sesuai dengan apa yang Nur pikirkan. Iya. Kasih. Hati di jalan ya. Halo Asrat. Bu Guru ambil waktu sebentar ya. Ya, Bu Guru mau bertanya. Bagaimana perasaan Asrat setelah membuat keyakinan kelas? Senang. Apakah keyakinan kelas ini bisa kamu yakini? Iya. Bisa. Ada berapa nilai keyakinan tadi kita dapatkan? 4. Ada 4. Dari keempat nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang kita sudah buat, apakah permasalahan bisa terjawab? Bisa. Apa masalahnya? Nilai apa? Tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Permasalahannya seperti apa? Tidak melaksanakan piket. Tidak melaksanakan piket kebersihan. Iya. Oh iya. Jadi setelah adanya keyakinan kelas ini, apakah kamu siap menerapkan keyakinan kelas tersebut? Siap. Siap. Oke. Kasih. Bu Guru dengar ada laporan. Ada laporan dari Rizky. Tadi kenapa Rizky kamu menangis? Nah? Akhirnya paksa bukaan maskerku. Dilarang, tapi saya bukan karena saya susah bernafas. Dipaksa buka maskermu sama lah Heri. Tarik-tarik. Jadi kamu menangis. Iya. Dilarang. Kalau saya bukan bisa dimarahi. Nanti kau dimarahi. Tapi sekarang bagaimana? Setiap apa ya? Bagaimana Heri? Saya dengar laporan dari temanmu katanya kamu paksa buka maskernya. Nah, kenapa? Kalau Saya buka saja. kau buka saja. Kalau begitu, Bu Guru mau tanya, apakah memaksakan kehendak kita sama teman itu sesuai dengan kesepakatannya kita? Tidak. Tidak. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana terhadap teman? Terhadap teman bagaimana? Harus berbuat baik, tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman, tidak boleh memaksakan kehendak. Heri, apa yang kamu lakukan melanggar tidak? Melanggar. Melanggar. Nah, seandainya kamu melakukan hal tersebut sama temanmu, memaksakan dia membuka maskernya, kira-kira temanmu dia akan terima atau tidak kalau dipaksa? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Jadi kamu sudah tahu apa yang akan terjadi? Ya, apa yang terjadi kalau dipaksakan temannya? Apa yang terjadi, nah? Apa yang terjadi? Temanmu akan sedih, menangis, kayak Rizky. Hah? Kira-kira, Heri, kira-kira yang kamu lakukan itu tadinya serius atau bercanda? Oh, maksudnya hanya bercanda. Jadi begini Heri ya, Heri dengar dulu guru nak. Boleh main sama teman ya, tidak apa-apa. Bermain, boleh. Kita tiba-tiba mau bermain dengan teman boleh. Tapi yang Bu Guru sampaikan ingat tidak? Kalau bermain itu dua orang harus
Sama-sama. Sama-sama apa, Heri? Sama-sama senang. Harus sama-sama senang. Kalau satu orang tidak senang berarti itu namanya bukan bermain. Nah, sekarang Heri, Bu Guru mau dengar atas tindakanmu, apa yang bisa kamu lakukan, Heri? Apa yang bisa kamu lakukan, Nak? Untuk memperbaiki kesalahanmu? Minta maaf. Meminta maaf. Sama apa lagi? Selain meminta maaf, apa lagi? Selain meminta maaf, apa lagi? Selain meminta maaf, apa lagi? Berjanji untuk tidak Saling mengganggu. iya, tuh bagus. Ya. Jadi kalau kita sadari yang kita lakukan itu salah, harus di apa, Heri? Harus di apa? Dihindari. Dihindari. Pintar. Sudah minta maaf? Belum. Ay, kalau begitu minta maaf dulu sama Rizky. Bilang apa, Nak? Minta maaf ya. Sampaikan tadi, janjimu bagaimana? Janji tidak akan mengganggu lagi. Bagaimana Rizky, nak dimaafkan temannya? Ya. Iya. Makasih ya. Ya. Jadi Heri jangan diulang lagi, nak ya? Ya. Setelah melaksanakan seluruh rangkaian aksi nyata, selanjutnya calon guru penggerak melaksanakan desiminasi. Berikut adalah kegiatan desiminasi yang telah dilaksanakan. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini ya masih diberikan kesehatan guna untuk mengikuti pengembasan rekan kita yang mengikuti saya guru penggerak. Pengemasan rekan kita atau teman kita atau guru kita yang akan dilaksanakan pada saat ini. Jadi kita ikuti apa yang akan dibahas atau yang akan diberikan atau yang akan dijelaskan oleh teman kita. Kepadanya saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kepala sekolah serta rekan-rekan guru sekalian. Serta tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka saya menyampaikan apa yang telah saya pelajari pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi hari ini saya menyampaikan sedikit materi terkait pendidikan guru penggerak yang telah saya lalui. Karena kami sebagai calon guru penggerak diarahkan untuk siap menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, menyampaikan apa saja yang telah kami pelajari serta yang diprogramkan oleh pemerintah. Pada pertemuan sudah kurang lebih 2 bulan terakhir saya ikuti, kami telah menyelesaikan modul-modul pelatihan dan salah satunya adalah modul 1.4 budaya positif. Dari sekian modul yang telah kami pelajari, budaya positif sangat penting untuk disampaikan kepada rekan-rekan guru.
Maka hari ini saya beri di depan bukan karena saya lebih dari rekan-rekan guru, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang dititipkan kepada kami untuk rekan-rekan guru sekalian. Pada modul 1.4 di sini dibahas tentang budaya positif. Ya baik, jadi dalam pembuatan modul ini saya melaporkan apa-apa saja yang budaya positif yang telah dilakukan oleh sekolah kita, dan salah satu yang saya angkat adalah kegiatan ini, kegiatan membersihkan lingkungan. Dalam mengikuti modul 1.4 ini tentang budaya positif di sekolah, saya sedikit menyimpulkan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan disiplin positif agar budaya positif dapat terbentuk. Disiplin positif tidak dapat terwujud dalam waktu yang singkat, sehingga dalam penerapannya perlu sebuah pembiasaan dan teladan dari seluruh warga sekolah, utamanya guru. Jadi dari budaya positif yang saya pelajari, intinya adalah kalimat ini, bahwa kita sebagai guru dalam menerapkan budaya positif perlu memperkuat lagi disiplin positif. Saya sedikit merangkum pembiasaan yang perlu kita laksanakan sehari-hari dalam lingkungan sekolah. Jadi saya mengambil 5 contoh pembiasaan. Yang pertama adalah salam dan senyuman, menyapa guru, teman, dan warga sekolah lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan konflik dengan damai, yaitu cara berbicara dengan sopan dan saat ada perbedaan pendapat. Kemudian memelihara kebersihan, memungut sampah dan mendaur ulang sampah plastik. Kemudian yang keempat, menggiatkan literasi, mengadakan jam baca di kelas. Kemudian yang kelima adalah keterlibatan siswa, membuat kesepakatan kelas bersama murid. Jadi dari pembiasaan ini saya sudah mendokumentasikan beberapa yang telah dilaksanakan di sekolah. Ya, jadi ini contoh kegiatan yang telah kita laksanakan, tapi masih dalam lingkup mungkin kelas saya. Dan tentu pembiasaan yang saya sampaikan tadi sudah dilakukan juga di kelasnya Bapak Ibu, namun mungkin tidak terdokumentasi. Jadi sekarang ini apapun yang kita lakukan yang bernilai positif, jika ada kesempatan itu didokumentasikan sebagai bentuk pengimbasan juga kepada rekan lain jika kita mempostingnya di sosial media. Kemudian budaya positif. Nah, tadi kita sudah banyak membahas tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu dalam dunia pendidikan adalah lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif, pertumbuhan pribadi dan sosial, serta kesuksesan siswa dan semua anggota komunitas sekolah. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, memperbaiki kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi menurut modul yang saya pelajari, inilah budaya positif, bahwa anak yang salah dia harus bisa berubah dari kesalahan yang mereka buat. Untuk membangun budaya positif di sekolah, kita perlu memahami beberapa hal yang berikut. Yang pertama adalah disiplin positif itu sendiri, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Saya mulai dari disiplin positif.
Jadi tujuan utama dari disiplin positif adalah memberikan motivasi kepada murid-murid agar mereka dapat mencapai impian mereka dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi dalam mendisiplinkan anak-anak bukan lagi kita menerapkan nilai-nilai yang kita punya, tetapi nilai-nilai yang mereka yakini. Umpamanya disiplin harus berpakaian yang rapi. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk berpakaian rapi jika mereka belum memahami apa itu berpakaian rapi. Jadi mereka harus menjiwai dulu pakaian rapi itu, baru bisa menerapkan disiplin positif. Nah, syarat utama dalam menciptakan murid yang merdeka adalah memiliki disiplin diri yang kuat. Kemudian penting untuk dipahami bahwa disiplin bukanlah sebuah ketidaknyamanan, tetapi sebuah tindakan mulia untuk menghargai diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku itu karena ada motivasinya. Dan menurut Diane Gosen, bahwa ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah yang mendasari perilaku manusia menurut Diane Gosen. Dan yang kita harapkan dari anak-anak kita dalam budaya positif adalah yang ketiga, mereka harus memiliki motivasi bahwa melakukan sesuatu itu bukan untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman, tetapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai motivasi internal. Ini adalah contoh kalimat kalau untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh kalimatnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau untuk mendapatkan imbalan, kalimatnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, kalau motivasi internal, kalimatnya adalah akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Jadi dari ketiga kalimat ini, motivasinya berbeda, tetapi pertanyaannya serupa. Kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru menurut Dr. William Glasser bahwa ada 5 posisi kontrolnya seorang guru di sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Terus terang Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, saya sering menerapkan posisi kontrol sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Jadi saya kerap kali kalau anak-anak berbuat salah, saya akan tegur, jangan begitu nah, nanti kita ditegur sama kepala sekolah. Tolong bantu ibu, nanti ibu ditegur. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Kemudian saya juga kerap kali membuat anak-anak itu sebagai teman. Ayo bantu ibu supaya pekerjaannya cepat selesai. Ayo kita belajar. Kita kan sini kelasnya kita kompak. Kita harus selesaikan tugas cepat ya sama-sama. Biasanya seperti itu. Tetapi ternyata apa yang saya lakukan setelah mengikuti guru penggerak ini belum sesuai dan memang dampaknya ke anak-anak. Jika kita menerapkan pembuat rasa bersalah, anak akan merasa gagal. Jadi dia akan merasakan dirinya adalah orang yang gagal karena membuat gurunya ditegur atau membuat temannya disalahkan. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum, kita akan membuat anak merasakan trauma atau mengingat sebuah peristiwa secara berkelanjutan. Sedangkan kalau kita mengambil posisi sebagai teman, kita sebagai guru cenderung tidak dihormati atau dihargai, atau anak itu ketergantungan kepada kita, tidak mau patuh kepada orang lain karena bukan dianggap temannya, dia terbiasa kepada gurunya yang dianggap teman. Kemudian sebagai pemantau,
ini juga kurang sesuai, karena jika kita sebagai pemantau kita hanya selalu mengingatkan tanpa memberikan tindakan yang nyata. Nah, dari kelima posisi ini yang kita disarankan adalah sebagai seorang manajer. Jadi kita mengajarkan anak untuk merefleksikan dirinya, menyadari apa yang dia lakukan, kemudian menuntun mereka untuk menemukan cara perbaikan, bagaimana tindakan salah yang mereka lakukan bisa mereka perbaiki secara mandiri, sehingga memunculkan motivasi dalam dirinya. Berikut adalah contoh kalimat dari masing-masing posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kamu selalu saja salah, atau patuhi aturan saya, atau awas. Yaitu contoh kalimat penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau sebagai teman, ayolah bantu demi bapak, atau ayolah bantu ibu. Kalau sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Nah, kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lebih seperti teman namun tidak begitu dekat. Itulah posisi seorang manajer. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Terdapat perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Di sekolah kita mungkin kita sering mendengar kata peraturan, tetapi saat ini kita direkomendasikan untuk membuat sebuah keyakinan. Keyakinan dia lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Untuk membuat sebuah keyakinan kelas, terdapat 6 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah memunculkan peraturan, kemudian mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif, kemudian menyarikan peraturan menjadi keyakinan, keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku, kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan keenam meninjau ulang keyakinan yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Jadi ini adalah contoh keyakinan, cara menyusun sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini terlahir dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Namun peraturan dengan keyakinan memiliki perbedaan. Kalau peraturan motivasinya berasal dari luar dirinya atau eksternal, sedangkan kalau keyakinan berasal dari dirinya, dari dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah cara menghadapi sebuah permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi, atau cara menerapkan disiplin positif dengan restitusi. Jadi saat anak murid kita sedang mengalami sebuah permasalahan atau sedang perlu dibina untuk disiplin positif, maka yang kita lakukan adalah restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada tindak refleksi atas perbuatan atau sikap yang salah, yang kemudian diperbaiki secara sadar atau inisiatif dan pemikiran sendiri. Jadi yang pertama dilakukan saat murid kita mengalami sebuah permasalahan atau melanggar aturan, kita tanyakan dulu, kita menstabilkan identitas yang pertama. Kita tidak langsung menyalahkan, tetapi kita menguatkan. Bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan, semua orang juga pernah salah. Contoh kalimatnya seperti itu. Jadi anak-anak saat salah tidak boleh langsung disalahkan, tetapi dikuatkan dulu untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinannya. Jadi kita tanyakan tentang tindakannya itu, apa yang kita yakini? Apa kamu ingin menjadi seperti apa? Ditanyakan dulu keyakinannya. Kemudian langkah yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu memiliki alasan melakukan hal tersebut. Kemudian setelah kita tanyakan alasannya, kita mengajak mereka untuk memikirkan apa solusi dari tindakan mereka, apa tindakan perbaikan yang mereka bisa lakukan. Jika restitusi ini dilakukan, maka kesadaran mereka terhadap sebuah permasalahan bukan lagi dari eksternal, tetapi dari internal, karena mereka memikirkan sendiri kesalahannya dan memikirkan sendiri solusi dari permasalahannya.
kita sebagai guru hanya menuntun anak tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Keterkaitan antara modul pada pelatihan saya, jadi dalam pelatihan guru penggerak ini saya telah melalui 4 modul, diantaranya adalah modul filosofi pendidikan nasional, kemudian modul nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Semua materi saling berkaitan, di mana budaya positif menjadi intinya. Budaya positif yang tumbuh dalam sekolah akan mendukung terjadinya pembelajaran yang merdeka di sekolah. Dengan penerapan budaya positif di sekolah akan mendukung filosofi pendidikan yang kita anut saat ini, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang membentuk karakter siswa serta mendorong kemandirian, menghargai kebebasan, mengintegrasikan aspek sosial dan budaya. Kemudian budaya positif di sekolah juga berhubungan erat dengan nilai dan peran guru, karena guru berperan sebagai model perilaku, pendidikan karakter, motivator, dan pencipta lingkungan belajar yang aman. Kemudian budaya positif di sekolah mendukung visi guru dan sekolah untuk mencapai lingkungan yang mendukung nilai-nilai perubahan, motivasi siswa, dan kontinuitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi dari keseluruhan modul yang saya ikuti, saya kemudian membuat sebuah kesimpulan lagi bahwa budaya positif menjadi sarana bagi seorang guru untuk menerapkan pendidikan yang mendukung murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dalam pelaksanaannya menuntut penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mencapai visi dan perubahan melalui prakarsa perubahan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dari harapan pemerintah bahwa saya dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan materi ini, tentu saya merasa senang dan saya berharap apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, saya kemudian menyimpulkan bahwa budaya positif menjadi sarana bagi seorang guru untuk menerapkan pendidikan yang mendukung murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dalam pelaksanaannya menuntut penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mencapai visi dan memulai prakarsa perubahan. Sekian dari saya, salam bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.